Ketemu saya lagi, Muharman Lubis, dalam mata kuliah Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi. Ya, kita akan masuk ke modul kelima ya, Corporate Risk Management Fundamentals. Oke, kita mulai dari definisi ya. Risk management itu adalah suatu proses ya untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengkomunikasikan risiko ya. Risiko adalah sesuatu yang dapat membahayakan ya atau memberikan efek buruk bagi diri kita ya secara individual dan juga perusahaan ya secara kolaboratif dan menerima ya, menghindari, memindahkan ataupun mengontrol risiko tadi ya pada level yang cukup ya atau yang baik dengan mempertimbangkan biaya yang kita tanggung dan manfaat dari aksi yang kita lakukan. Nah, ini definisi dari risk resiko. Kemudian definisi dari Stultz mengatakan bahwa corporate risk management bisa kita definisikan sebagai suatu set ya finansial dan juga aktivitas operasional untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan atau portfolio dengan menurunkan ya biaya yang terkait dengan risiko tersebut. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan dalam risiko manajemen? Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi apa aja risiko yang mungkin ya atau yang berpotensi kita akan hadapi atau kita akan terima ketika kita menjalankan suatu aktivitas. Nah, kemudian risiko tersebut harus kita nilai ya. Ini levelnya berapa? Ya. Hal ini bertujuan untuk memprioritisasi atau menentukan ya seberapa parah suatu risiko itu ya. Jadi ada pembobotan di sini ya, ada pengurutan ya resiko-resiko yang kemudian diidentifikasikan tersebut. Kemudian kita analisa risikonya ya. Bagaimana potensi ini bisa mempengaruhi dan kira-kira apa yang harus kita lakukan ya. Bagaimana keterkaitan risiko ini. Ya. Jadi ada proses analisa di sana. Seberapa sering risiko ini kita akan hadapi. Jadi walaupun bisa saja dalam proses pembobotan tadi dia berat ya atau tinggi, tapi kemudian dalam analisa ini jarang terjadi atau bahkan hampir bisa dikatakan tidak pernah. Nah, ini mungkin bisa kita turunkan ya atau bisa kita masukkan dia ke kategori yang kesekiannya akan kita perhitungkan atau kita pertimbangkan. Jadi proses penentuan bagaimana kita menyikapi suatu risiko itu akan tergantung bagaimana kita menganalisa berdasarkan likelihood-nya atau keseringannya. Jadi frekuensi itu akhirnya membuat kita memutuskan apakah kita mereduce risk tersebut, mengontrol risk tersebut, ataupun melakukan pemindahan risiko tersebut. Nah, identifikasi risk ya, itu dilakukan dengan proses yang sangat komprehensif ya, proses yang dilakukan dengan memastikan kriteria-kriteria ataupun hal-hal yang terkait dengan perusahaan ya, impact-nya, alhamdulillah, dan juga hal-hal terkait dengan interaksi dengan customer, dengan klien itu dipertimbangkan. Jadi hal-hal yang terkait dengan suatu proses bisnis, stakeholder, mekanismenya, skim itu menjadi pertimbangan kita ya, regulasi dan seterusnya. Dan oleh sebab itu kita harus mengkategorisasikan pertama sekali jenis-jenis resikonya ya, risiko dari sisi finansial, risiko dari sisi internal proses ya, risiko dari sisi reputasi ya dan lain sebagainya. Dan ini adalah penurunan atau turunan dari value-value yang mau kita berikan ya kepada customer. Nah,
secara mudahnya adalah kategori-kategori value tersebut tentu akan mengandung risiko juga. Nah, proses identifikasi itu melihat dari pengelolaan dan culture ya. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini akan terkait erat dengan audience attention ya, pandangan-pandangan dari luar. Kemudian kita juga bisa melakukan proses implementasi ya, mengadap kebutuhan-kebutuhan. Kemudian kita juga bisa develop ya respon plan dan solusi. Kemudian kita review proses-proses risiko tersebut, kita identifikasi prioritisasinya, dan kita kuantifikasi, kita nilai. Kemudian selain tadi sudah disebutkan ya, ada banyak versi, tapi secara sederhana proses identifikasi ya akan dilanjutkan dengan proses analisa, kemudian proses evaluasi, proses melakukan treatment ya, dan yang terakhir adalah proses monitoring dan review risk. Kemudian akan kembali lagi ke proses identifikasi, dan biasanya ini di set per periode ya tertentu, apakah kuartal, apakah dalam bentuk per tahun ya, annually dan sebagainya, tergantung kebutuhan dari suatu perusahaan. Ada 5 ya, bisa kita definisikan risiko yang utama. Yang pertama adalah risiko murni ya. Yang ini akan muncul karena faktor luar ya, dan biasanya terkait dengan bencana. Kemudian ada juga risiko dari market ya, ini bervariasi terkait misalnya dengan harga, terus kemudian aset returns, dan juga exchange rate ya, currency ya, atau kenaikan pertukaran mata uang. Kemudian ada juga risiko yang sifatnya default, terkait dengan recovery rate ya, ataupun exposure and default. Ada juga risiko operasional ya, employee management error, fraud, IT system breakdown, ataupun derivative mispricing. Kemudian juga ada risiko likuiditas ya. Nah, ini terkait dengan ketersediaan uang yang dalam banyak kasus dia bisa menjadi risiko default. Apakah hanya 5 ya? Ya sebenarnya tidak hanya 5 ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tapi tidak semua risiko itu akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu dari awal perusahaan harus paham value yang mereka tawarkan, dan kecenderungan risiko itu akan terikat dari nilai yang mereka tawarkan. Ya, karena ketika value tidak bisa diberikan, mau tidak mau itu bagian dari risiko. Makanya value itu harus dilakukan sebagai starting point bagi kita untuk menentukan risiko. Apakah harus face to face dengan value? Tidak begitu juga ya. Bisa saja ada risiko lain yang lebih ya daripada value yang kita tawarkan. Nah, setiap value itu juga ada konsekuensinya ya. Ada value yang mungkin nilainya lebih tinggi, lebih besar, mau tidak mau resikonya yang ditanggung juga lebih besar gitu. Ada value yang mungkin tidak terlalu tinggi nilainya, mau tidak mau resikonya juga bisa saja rendah. Ini beberapa tantangannya dalam mengimplementasikan risk management. Oke, ada terkait dengan internal policy, ada terkait dengan risk appetite ya, selera dari risiko, dan tiap-tiap perusahaan juga beda-beda ya. Ada yang perusahaan senang dengan risiko yang besar, dia mau men-challenge diri dia sendiri. Ada juga perusahaan yang mengambil jarak ya, atau mengambil sikap hati-hati dan seterusnya. Kemudian ada external regulation ya. Jadi kaitannya adalah ketika kita ngomongin risk management, kita nggak akan terlepas dari kebijakan di perusahaan tersebut ya, efisiensinya, improvementnya ya, dan ini pasti akan terkait dengan strategi, proses, teknologi, serta people. Tapi di sisi yang lain kita juga terikat oleh aturan-aturan dari pemerintah ya, dan juga aturan-aturan terkait dengan ya misalnya perjanjian antar negara ya, dan lain sebagainya. Bagaimana mengkomunikasikan risiko dengan menggunakan heat map? Jadi biasanya akan ada satu komite yang dia melakukan proses assessment dan evaluation.
dia mengidentifikasi risk, kemudian dia mengakses risknya dengan impact, ya, dampak yang berpotensi akan ditimbulkan, kemudian dilihat berapa sering sih likelihood, kemungkinan risiko tersebut muncul, baru kemudian akan direspon dengan strategi-strategi terkait dengan apakah risiko itu diterima, apakah dia dibagi, apakah dia di mitigate, ya, dipindahkan, ataukah dia di avoid, dicegah atau dihindari. Kemudian mitigation strateginya itu diimplementasikan, dieksekusi, apa rencana kita, dan siapa yang bertanggung jawab, ya, unit-unit mana yang bertanggung jawab terkait dengan risiko tersebut. Kemudian kita monitor, lakukan secara self-assessment dan juga internal audit, baru kemudian kembali lagi. Okay. Enterprise risk management, ya, pada dasarnya adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengalamatkan atau address secara methodological, ya, event-event yang berpotensi. Jadi kita akan meliskan, ya, membuat list, ya, membuat daftar, ya, membuat urutan yang itu merepresentasikan risiko. Untuk apa? Untuk, ya, menjaga bahwa strategik objektif kita atau rencana strategik kita itu bisa tercapai gitu dengan kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ataupun kita berusaha untuk memaksimalkan peluang yang ada, ya, dengan mendapatkan competitive advantage. Apa yang terjadi, ya, dalam proses enterprise management? Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, ya, akan ada proses pengelolaan di dalam dan terkait dengan culture, ya, seberapa siap kita. Kemudian strategi yang dilakukan, kemudian bagaimana eksekusi dilakukan, kemudian information, komunikasi, dan juga reporting, serta monitoring IRM. Ya, mission yang udah diturunkan dan diselaraskan, itu kemudian dikotak-kotakkan, ya, dibagi-bagi, diklasifikasikan, kemudian di-forward, ya, dilanjutkan atau dieksekusi. Nah, dalam proses forwarding itu, maka mau tidak mau itu akan menjadi suatu resiko, ya, akan dijentawahkan dalam resiko, dan resiko itulah yang kemudian kita coba lakukan proses measurement, ya, pengukuran, dan kemudian kita lihat, ya, bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Ya, strategi yang kita lakukan, nah, itu terkait dengan risiko juga, dan bagaimana kita bisa mengenhance performance di mana kita bisa meminimalkan risiko itu muncul.